Saya ingat juga dari podcastnya Ibu Charlotte mengenai peran kita untuk anak ya. Pada saat masih muda itu jam 6, kemudian di umur sekian peran kita sedikit berkurang, tapi di umur kayak umur 10-12 tahun ya kita tapi kita masih punya peran yang besar gitu. Porsinya. Sampai pada saat mereka dewasa itu kita menjadi equal ya, jam 9.15 ya kalau nggak salah. Nah, di tahap domi itu memang peran kita masih perlu dominan di umur seperti ini. Karena sebagai partner Tuhan untuk dia gitu, itu peran kita sangat penting sekali. Juga sampai saat ini kita juga belum tahu sebenarnya secara persis apa sih panggilan buat Domi gitu. Kita terus terang belum tahu apakah dia panggilannya di bidang seni kah atau di bidang akademis kah. Itu masih belum clear. Cuman dalam hati kita mau membuka dia untuk mengeksplor itu gitu, mencari panggilan dia di hidupnya. Yang pastinya ya mungkin sedikit standar ya, tentu kita ngerti juga emosional dia, ya kan, kita support dia secara emosional dan juga tentunya dengan doa ya, dan mensupport contohnya dalam keadaan kecewa itu, mamanya di balik kehancurannya dia coba gimana? Coba, karena ya itu dia balik lagi ke yang tadi udah dibilang dari awal bahwa kalau misalnya si anak ini merasakan kita kecewa gitu dan kita memperlihatkan kekecewaan kita sama dia kan pasti juga semakin down gitu. Kita tuh belajar gimana caranya kita itu sebagai orang tua yang lebih wise gitu buat si anak ini gitu. Jadi dia kecewa benar, saya juga kecewa sama gitu. Tapi gimana caranya kita membawa dia enggak terpuruk gitu. Jadi dari kekecewaan itu dia harus bangkit gitu kan. Nah itu yang kita bawa terus di dalam doa tiap hari gitu ya. Kayak misalnya, Dek ini kan kalau misalnya kamu memang mau ke sekolah yang kamu pengen, dia berdoa, kita sama-sama berdoa gitu. Karena semuanya udah jelas kan, nilainya udah ada gitu. Tapi itu kan otoritas Tuhan ya. Tuhan mau taruh kamu di mana ya dia gitu. Jadi kita harus minta sama Tuhan. Jadi nggak bisa kita ya udah bagaimana gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa pasrah gitu kan. Jadi kita harus bersama Tuhan. Dan itu sama-sama kecewa. Tapi kita nggak, sebagai orang tua kita nggak bisa gitu memperlihatkan kekecewaan kita sama si anak gitu aja sih. Jadi di masa-masa itu sebenarnya jadi Tuhan sama-sama membawa kalian bertiga untuk dalam jurang kekecewaan. Tapi di saat itu juga Domi bisa melihat betapa vulnerable kalian juga untuk akhirnya mengatasi kekecewaan itu ya. Luar biasa banget ya cara Tuhan mendidik dan mengajak Domi ya. Satu pelajaran bukan hanya buat Domi, buat kita juga bahwa itu banget ya. Benar. Buat kalian juga. Sedemikian apa juga kemampuan kita ini berapa jam kita luangkan gimana ngajarin anak. Tapi itu kan pada akhirnya itu kan Tuhan yang menentukan gitu. Itu otoritas Tuhan pada akhirnya gitu. Kita boleh tapi otoritas Tuhan itu di atas segalanya seperti itu. Itu yang kita pelajari. Itu membuat kita diingatkan kembali gitu. Mungkin pelajaran ini kita nggak dapat dari dua anak kita sebelumnya. Sepertinya mencari sekolah itu agak-agak mulus ya dulu ya. Meskipun nggak mulus-mulus amat, cuman ya ini kayak mengajarkan kayak kita benar-benar berpasrah, berharap dengan Tuhan dan benar-benar meminta Tuhan berikan jalan buat dia, berpegang pada Tuhan gitu, nggak melulu kekuatan kita gitu kan. Domi udah belajar nih benar-benar do his best itu kita nggak pernah lihat dia selama SD kayak begitu ya. Tapi begitu menjelang PSC benar-benar do his best gitu. Tapi ternyata dengan hanya do his best itu nggak cukup sama sekali gitu. Jadi memang kalau memang Tuhan seperti yang di Bu Charlotte share juga kan, kalau Tuhan berkenan gitu, apapun pasti bisa gitu kan. Jadi karena mungkin pada saat itu kita juga mikir cuma ini gitu, Domi harus kerja keras gitu, harus belajar keras, tapi ternyata itu tidak cukup gitu. Gitu sih. Mungkin summary sedikit gitu ya, sebagai penutup bagian satu juga gitu ya, kita bisa lihat dari pengalaman ini apa sih yang esensi paling penting dari Bang Mike dan Karya yang benar-benar kalian jadi belajar banget sebagai orang tua gitu ya. Dan juga mungkin kalau Domi juga ada sharing apa yang dia pelajari dari peristiwa ini, mungkin bisa di-share juga gitu ya buat kami semua juga. Kalau yang kita pelajari sih bahwa yaitu balik lagi, kalau Tuhan sudah berkenan,
apapun itu gitu, apa yang kita rencanakan sudah berkenan di hadapan Tuhan, itu pasti terjadi gitu. Tapi kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata Tuhan bilang bukan ini punya kamu yang ini gitu. Jadi itu kita harus kita yakin bahwa Tuhan itu pegang kamu gitu. Apapun itu ya kita harus berserah sama Tuhan gitu, kita pegang Tuhan. Aja sih. Meyakini bahwa Tuhan memegang masa depan kita dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat kita menurut apa yang Dia lihat itu baik buat kita. Oke. Wah, thank you banget ya sharingnya nih. Kak, kita belajar banyak banget nih dari pengalaman kalian, dan percaya juga banyak orang tua yang punya pergumulan mungkin berbeda, tapi setidaknya mereka bisa melihat bagaimana juga kita bergumul bersama dengan Tuhan, dan itu Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Iya, dan itu mengencourage kita juga sebagai orang tua ya, jadi menjalankan peran kita sebagai partner Tuhan juga buat anak-anak. Thank you ya, Bang Michael dan Kak Lia.